Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen selaku pengampu mata kuliah Ekonomi Syariah, Bapak Supriyadi Hamid, MSI, MEI, Penelitian Kesejahteraan Sosial dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kesejahteraan berasal dari kata kesejahteraan, berarti aman, sentosa, makmur, dan selamat, atau dapat diartikan sebagai kata atau ungkapan yang menunjuk kepada keadaan yang baik atau suatu kondisi di mana orang-orang yang terlibat di dalamnya berada dalam keadaan sehat, damai, dan makmur. Dalam arti yang lebih luas, kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari kejeratan kemiskinan, kebodohan, dan rasa takut, sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tentram secara lahiriah maupun batiniah. Dalam Undang-Undang Dasar Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri hingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Materi selanjutnya yaitu tujuan diselenggarakannya kesejahteraan sosial. Di antara tujuan diselenggarakannya kesejahteraan sosial adalah: pertama, meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup. Kedua, memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian. Ketiga, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial. Keempat, meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan. Kelima, meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan. Keenam, meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Keterbatasan indikator ekonomi dalam mempresentasikan tingkat kesejahteraan masyarakat telah meningkatkan perhatian dunia terhadap aspek sosial dalam pembangunan. Selanjutnya yaitu kesejahteraan dalam perspektif Al-Quran dan Hadis. Al-Quran telah menyinggung indikator kesejahteraan dalam surah Al-Quraisy ayat 3-4, yang artinya yaitu, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah, yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut. Berdasarkan ayat di atas, maka kita dapat melihat bahwa indikator kesejahteraan dalam Al-Quran ada 3, yaitu menyembah Tuhan, Ka'bah, dan menghilangkan lapar serta menghilangkan rasa takut. Ayat lain yang menjadi rujukan bagi kesejahteraan terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9, yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Berpijak pada ayat di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kekhawatiran terhadap generasi yang lemah adalah representasi dari kemiskinan yang merupakan
lawan dari kesejahteraan. Ayat tersebut menganjurkan kepada manusia untuk menghindari kemiskinan dengan bekerja keras sebagai wujud ikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, sesungguhnya Allah menyukai seseorang. Itulah tadi para materi dari kelompok saya. Sebagai kesimpulannya yaitu, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan dapat diperoleh dengan membentuk mental menjadi mental yang hanya bergantung kepada Sang Khalik, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga berbicara dengan jujur dan benar, serta Allah Subhanahu wa taala juga menganjurkan untuk menyiapkan generasi penerus yang kuat, baik kuat dalam ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kuat dalam ekonomi. Suhaili menjelaskan bahwa ketika Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ingin mewasiatkan 2/3 dari hartanya, padahal ketika itu tidak ada yang mewarisi hartanya kecuali hanya seorang putrinya. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun bersabda, 3 saja, 1/3 itu sudah banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan bercukupan adalah lebih baik daripada membiarkan mereka dalam keadaan kekurangan dan meminta-minta kepada orang lain. Hadis riwayat Jamaah. Al-Quran juga menyinggung tentang kesejahteraan yang terdapat pada surah An-Nahl, yang artinya barang siapa yang mengerjakan amal saleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Yang dimaksud dengan kehidupan yang baik pada ayat di atas adalah memperoleh rezeki yang halal dan baik, dan juga pendapat yang mengatakan kehidupan yang baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.